Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Halo sahabat berencana, kembali lagi bertemu dengan saya Sita dalam acara Berencana Podcast. Bincang seru bersama Sematon Tabanan terkait program Bangga Kencana. Baik, terima kasih kepada sahabat berencana yang sudah like, komen, dan subscribe di channel ini. Dan bagi yang belum memberikan dukungannya, bisa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi, di hari yang cerah ini kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya memiliki dedikasi yang tinggi di Kabupaten Tabanan terkait program Bangga Kencana. Kita sapa narasumber kita, Om Swastiastu Bapak. Swastiastu, Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara podcast kali ini. Ya, terima kasih kami sudah diundang. Ya, sama-sama Bapak. Kita bertemu dengan sahabat berencana. Ya, inge betul. Tidak perlu berlama-lama lagi Bapak. Bisa Bapak langsung memperkenalkan diri Bapak kepada sahabat berencana yang kali ini menonton podcast kita kali ini Bapaknya, biar lebih mengenal siapa Bapak yang saya undang menjadi narasumber. Ya, silakan Bapak. Terima kasih sama-sama Pak. Kami sudah diundang dalam acara podcast hari ini. Kita bisa bertemu dengan sahabat berencana. Pertama-tama sebagai umat beragama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas asung waranugrahanya kita semua ada dalam lindungannya, dalam kondisi yang sehat. Saya awali dengan mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, Bapak Ibu semuanya, sahabat berencana yang berbahagia pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini saya memperkenalkan diri, karena kalau kita tidak memperkenalkan diri mungkin tidak tak kenal maka tak sayang gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saya sampaikan, seperti apa yang disampaikan tadi, ada sebagai Kepala Bidang KB, nama saya Iwayan Putra. Jadi saya di sini sebagai Kepala Bidang KB. Kalau kita melihat lama waktu, ya sudah cukup lama, kurang lebih sudah 4 tahun kami di sini. Sebelum di sini saya bertugas di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi diberikan tugas tanggung jawab di Dinas KB ini mulai tahun 2021. Kalau tidak salah ya tanggal 21 Oktober. Iya, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, jadi kurang lebih 4 tahun lebih. Ya, lebih lagi 7 hari kalau tidak salah. Nah, hari ini adalah bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober. Nah, ini sangat pas sekali momen ini, karena kita juga dalam kerangka bagaimana kita mewujudkan sebuah keluarga yang nantinya yang betul-betul menjadi tulang punggung keluarga, dan menjadi bagaimana kita mewujudkan nanti sebuah keluarga yang betul-betul menjadi harapan bangsa, sehingga bangsa kita tumbuh menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang cerdas, dan bisa dengan bangsa-bangsa yang lain. Iya, terima kasih Bapak sudah sangat menjelaskan ya dedikasi beliau yang dari 4 tahun sudah sebagai kepala bidang kepada bidang keluarga berencana di Dinas apa Pak ya? Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabanan. Ya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Tabanan. Ya, yang tentunya sudah memiliki dedikasi yang tinggi ya terhadap program Bangga Kencana, begitu ya Pak Nge? Ya, biar lebih santai kita ngobrolnya ya Pak ya. Mungkin
siapa yang panggilan yang saya bisa panggil Pak Wayan, Pak Putra, apa boleh, Pak Wayan Putra? Boleh, bisa aja, bisa Pak Wayan, bisa Pak Putra, silakan. Iya. Gek Sita aja, nggih. Ya, saya panggil Pak Wayan Putra aja, Pak. Nggih. Ya. Nggih, makasih. Nggih, Bapak. Jadinya terkait ini, Pak, kami mengundang Bapak ke sini terkait program Bangga Kencana yang dimana sebelumnya narasumber kita itu adalah Ibu Kepala Dinas yang membahas terkait Bangga Kencana itu pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Keluarga berencana. Nah, kami mengundang Bapak di sini, jadi ingin memastikan atau ingin menggali informasi yang lebih dalam lagi terkait keluarga berencana. Jadi ya kalau misalnya kalau dari saya itu melihat ataukah mungkin dari masyarakat itu lebih mengenalnya itu adalah dari mana? Dari KB begitu ya. Jadi KB itu keluarga berencana, keluarga atau ada kata-kata lain atau singkatan lain begitu ya Pak ya. Mungkin lebih dijelaskan kembali tugas-tugas dari bidang keluarga berencana seperti itu. Bisa Bapak silahkan memberikan informasi yang mengedukasi kepada sahabat berencana. Ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi dapat saya jelaskan terkait dengan bidang KB kan itu ya. Ya, bidang KB ini seperti mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis, kita adalah salah satu bidang yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan di samping dua bidang yang lain. Ya, bidang KB atau istilahnya singkatannya itu adalah bidang keluarga berencana. Ya, berarti memang keluarga berencana ya, Pak ya? Keluarga berencana, ya. Jadi begini, bidang KB itu mungkin lebih kita menjelaskan dulu terkait dengan tugas dan fungsi dari bidang KB itu sendiri adalah di satu sisi adalah membantu daripada pimpinan dalam hal menangani urusan KB yang memiliki tugas dan peran yang sangat penting di dalam perencanaan pembangunan keluarga. Ya, jadi kan keluarga. Ada pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Nah, jadi kami di bidang KB itu lebih kepada keluarga berencananya. Nah, di situ penekanan daripada tugas dan tanggung jawab kami di bidang keluarga berencana. Ya. Tapi kalau misalnya bicara tentang keluarga berencana, itu masyarakat itu kalau misalnya bilang singkatannya itu KB, padahal keluarga berencana. Tapi dia masyarakat itu lebih mengenalnya kayak bahasa konotasinya itu KB. KB itu alat kontrasepsi gitu ya Pak ya. Jadinya lebih mengira itu kondom, mungkin suntik kayak gitu. Jadi kemana? Ke KB ataukah dari mana? Dari petugas KB gitu. Jadi pasti minta mana kondomnya, pasti begitu. Jadi bagaimana Pak biar lebih mengedukasi kepada masyarakat mungkin yang kali ini menonton podcast kita biar lebih paham KB itu apa, terus apakah memang berkutat ke alat kontrasepsi seperti kondom apa seperti itu ya Pak Nge? Betul sekali seperti apa yang disampaikan Gek Sita. Kalau kita melihat di masyarakat kita itu kan lebih mengenal bahwa KB itu identik dengan kontrasepsi. Atau kontrasepsi itu lebih masyarakat itu lebih memahami KB, bukan ke alatnya sebenarnya. Alat kontrasepsi seperti apa tadi yang disampaikan, ada suntik, ada kondom seperti itu ya. Nah, mungkin begini saya jelaskan sedikit nanti biar masuk ke pemahaman masyarakat itu ya. Bahwa bidang KB itu kan bidang keluarga berencana. Nah, di sini maksudnya adalah bagaimana kita melakukan sebuah perencanaan. Ya, keluarga berencana melakukan sebuah perencanaan atau mempersiapkan keluarga yang terbentuk, keluarga yang kita bentuk ini bisa terwujud keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, dan atau kita sebut dengan sekarang adalah keluarga yang berkualitas seperti itu. Jadi bagaimana merencanakan sebuah keluarga sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang berkualitas seperti keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera. Nah itu. Nah, gimana kemudian caranya Pak? Gimana caranya? Bagaimana
artinya kembali bagaimana keluarga-keluarga yang kita bangun, yang kita mengawali dengan nasional hubungan tali kasih, pacaran seperti sampai terwujud sebuah dalam perkawinan, pernikahan itu yang kita tumbuhkan dengan rasa cinta kasih itu dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, kemudian menjadi harapan bangsa. Generasi yang menjadi harapan bangsa, generasi yang bagaimana? Generasi yang kuat, generasi yang kokoh, generasi yang tangguh. Nah itulah seperti sekarang yang kita ini kan adalah Sumpah Pemuda. Kita harapkan generasi-generasi kita yang akan lahir itu menjadi generasi yang kuat, tangguh, dan kokoh. Nah kemudian kita harapkan generasi yang tumbuh dan kuat tidak menjadi beban nantinya kepada masyarakat, negara dan menjadi beban dan kepada negara-negara atau dan menjadi beban masyarakat seperti itu. Nah, kemudian tentu dari keluarga berencana inilah kita harapkan seorang ibu-ibu yang melahirkan itu dapat melahirkan anak yang cerdas. Jadi anak yang kuat, anak yang tidak sakit-sakitan, dan tentu yang sekarang kita harapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah itu dengan sampai lahir anak yang stunting. Ya, jadi kalau sudah stunting nanti anak kita stunting itu semua akan repot. Iya, benar. Kasihan anaknya, kemudian kasihan keluarganya, kasihan ibunya, kasihan bapaknya, kasihan semuanya, yaitu. Nah, kemudian tentu bagaimana kita mencegah? Iya, betul. Nah, bagaimana kita mencegah? Dari segi KB-nya kan dari segi begitu KB. ya? Nah, sekarang itu kita masuk sekarang. Ya. Jadi bagaimana kita mencegah jangan sampai anak yang kita lahirkan stunting. Kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan keluarga yang kita bangun itu ke keluarga yang sehat, keluarga yang berkualitas. Nah, tentu ada caranya. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan semua itu? Ya, itu artinya poin penting adalah anak kita tumbuh kembangnya bagus, dia sehat, dia tidak stunting. Nah, itu adalah dengan cara menggunakan alat kontrasepsi. Yang di masyarakat, alat kontrasepsi itu lebih dikenal dengan KB. Ya, seperti itu. Kalau kita ngomongkan padahal sebenarnya adalah alat kontrasepsi inilah yang bisa membantu, karena dengan alat kontrasepsi ini kita bisa menjaga mengatur kehamilan, mengatur kehamilan, mengatur kelahiran. Jadi dengan alat kontrasepsi ini kita bisa jarak kehamilan, mengatur jarak yang tidak terlalu dekat, kan itu ya. Kemudian hamilnya tidak terlalu muda, hamilnya tidak terlalu tua, ya itu ya. Sehingga kalau sudah seperti itu, harapan kita angka kematian bayi anak itu bisa diturunkan. Begini loh guys, kalau kita melihat angka kematian kematian ibu hamil itu ya, sekarang kita Indonesia itu sesuai dengan hasil sensus tahun 2020 itu kita termasuk nomor 2 terbesar di ASEAN. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Jadi sangat pas sekali, sangat tepat sekali program KB ini, keluarga berencana ini bisa masuk, bisa dipahami, bisa dimengerti oleh sahabat berencana semuanya. Seperti itu. Berarti dengan menggunakan alat kontrasepsi yang mungkin banyak masyarakat itu mengenal KB itu langsung ke alat kontrasepsinya ya, seperti kondom, seperti itu. Mungkin ada IUD gitu ya Pak ya? Betul. Ya, itu bisa untuk menunda. Jadinya mungkin yang ibu setelah melahirkan itu pakailah dulu alat kontrasepsi, biar tidak baru umur anaknya mungkin baru 6 bulan, 1 tahun sudah hamil lagi. Sudah kebrojol lagi. Nah, itu yang sering terjadi, kondisi kita temui di lapangan kan itu ya. Kita sering temui kondisi seperti itu, artinya karena dia lahir terlalu muda, jadi belum waktunya dia melahirkan, sudah hamil, lahir, sehingga
jarak yang terlalu dekat itu akan berpengaruh, berdampak kepada psikologi daripada ya. Selain psikologi, psikis juga ya. Psikis juga, betul. Baik itu psikis dari ibunya mungkin Pak ya, serta psikis dari anaknya kurang kasih sayang begitu ya Pak ya. Berarti sangat berperan penting untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kualitas keluarga Indonesia gitu ya Pak ya, ya secara betul, umumnya. Betul sekali. Jadi begini juga, tapi dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menjelaskan bahwa menekankan KB itu bukan untuk membatasi. Biar masyarakat kita biar paham ya, sahabat berencana ya. Jadi jangan kok dibatasi, karena itu hak asasi. Tidak boleh kita membatasi itu. Karena apalagi sesuai dengan agama kita, tujuan kita hidup akan meneruskan keturunan. Salah juga kalau kita tidak kan itu. Jadi di sini tidak ada kita membatasi kelahiran, tidak ada itu. Itu konsep yang tidak benar. Jadi itu seperti itu. Jadi seperti yang Tiang sampaikan tadi, yang Tiang katakan tadi bahwa KB itu adalah untuk menunda, mengatur jarak kehamilan, mengatur kelahiran, membatasi. Kita tidak ada membatasi. Apalagi sekarang kalau kita melihat angka, sekarang kita melihat angka total fertility rate TFR kita kan masih cukup di bawah ya, jadi 1,8 kalau tidak salah kita di Kabupaten Tabanan itu. Artinya dengan TFR 1,8 itu jumlah jumlah anak yang dimiliki oleh pasangan usia subur itu baru 2 atau minimal kurang dari 2. Dengan angka TFR yang masih kecil itu akan berpengaruh pada kondisi sosial budaya kita di masyarakat ya. Karena apa? Salah satu itu nanti dampaknya adalah menurunnya regenerasi keluarga dalam meneruskan adat istiadat kita itu. Ya, seperti mana maksudnya Pak? Ya, maksudnya lebih begini. Dijelaskan lebih Jadi lagi. kita kan di kondisi kita khususnya kita di Kabupaten Tabanan, struktur sosial dan adat kita itu sangat bergantung kepada garis keturunan. Di mana untuk menjaga fungsi itu, fungsi banjar, fungsi kemudian dalam hal kegiatan kita melakukan upacara keagamaan, kemudian kegiatan kita yang ada di Subak itu misalnya, karena kita kan secara geografis kita juga ada Subak itu banyak yang mendukung kehidupan berkeluarga itu sangat akan terganggu, karena dengan jumlah yang kecil itu akan berpengaruh berdampak kepada gotong royong terjadi. Karena saat ini saja terjadi bahwa semakin sedikit semakin berkurang yang kita ajak melakukan dalam bergotong royong untuk menyelesaikan tugas-tugas kegiatan upacara adatnya di masyarakat seperti itu, sehingga kita sesuai dengan kebijakan dari Bapak Gubernur juga, kebijakan dari Bapak Budari mendorong supaya adat ini biar ajak, artinya bagaimana ada yang diajak untuk melaksanakan kegiatan upacara keagamaan itu, mendorong supaya kearifan lokal kita di Bali itu dipertahankan. Maksudnya gimana? Kearifan lokal itu kita punya dari leluhur kita, dari pendahulu kita itu kita sudah digariskan. Ada yang namanya wayan, ada nengah, ada nyoman, ada ketut. Nah, harapan kita ini bisa dikembalikan. Nah, tetapi dalam koridor tentunya harus memperhatikan bagaimana dia tetap keluarganya berkualitas, terpenuhi dari sisi pendidikan, terpenuhi dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi. Tidak boleh menyatakan lebih, tidak mesti harus 2 kan itu kan, tidak mesti harus 1, bisa lebih dari itu, tetapi tetap dalam koridor kita harus keluarga yang berkualitas. Berarti jadi itu saya ingin menekankan itulah bidang KB. Bagaimana kita membangun upaya, merencanakan, menyiapkan upaya-upaya sehingga terwujud keluarga yang berkualitas, keluarga yang sehat, yang sejahtera, yang berbahagia, yang terpenuhi dari sisi gizinya, yang terpenuhi dari sisi kesehatannya, dan yang terpenuhi dari sisi ekonomi, sejahtera, berkualitas. Seperti itu kan?
Ya. Ya. Oke, berarti memang KB itu mungkin dapat saya tarik garis benang merahnya gitu ya. Berarti kalau KB itu memang untuk menunda gitu ya, menunda betul. kehamilan ya, dan memang sekarang itu terkait tentang keluarga berencana itu tidak membatasi berapapun masyarakat mau memiliki anak, mau 1, mau 2, mau 3, 4 atau kesebelasan pun, ya kan Pak ya, kesebelasan pun silahkan, asalkan dari KB itu meminta ataukah menyarankan agar keluarga itu berkualitas. Kalau mungkin memang mau punya anak 1, 2 ataukah 4 sampai diketut gitu ya Pak ya, asalkan itu keluarga itu berkualitas, mampu orang tua itu memberikan pendidikan ya, mampu memenuhi secara ekonomi, kasih sayang, seperti itu Pak ya, biar tidak terjadi seperti tadi yang Bapak jelaskan itu terus stunting gitu ya Pak ya, beban negara jadinya tambah banyak ya Pak ya. Jadi kalau memang dari kita itu dari Bapak sebagai kepala bidang itu memang KB itu tidak membatasi untuk hak memiliki anak begitu ya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Terakhir, lalu tugasnya Bapak di bidang KB itu apa saja ya Pak ya? Oke, kalau teknis teknis kegiatan kita Ada 3, ada pendistribusian alokon, kemudian ada kegiatan pelayanan KB bergerak atau pelayanan KB MKJP. Itu yang kita lakukan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail apa itu alokon, KB MKJP begitu Pak nggih, atau KB bergerak. Gimana maksudnya KB bergerak? Kalau masyarakat tuh bilang misalnya suntik itu gerak-gerak atau gimana gitu Pak, kan nggak tahu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi biar masyarakat kita lebih paham gitu, ataukah masyarakat itu bisa lebih mengetahui apa sih program-program kita, apa manfaatnya yang mungkin bisa dirasakan nanti oleh masyarakat kita di Tabanan ya Pak ya. Jadi begini ya, sahabat berencana. Jadi tugas kita kan adalah memberikan pelayanan KB yang di masyarakat dikenal pelayanan KB, padahal kita adalah memberikan pelayanan kontrasepsi. Jadi untuk bisa terlaksana pelayanan kontrasepsi ini perlulah ada dukungan sarana. Sarana itu adalah alokon. Alokon itu singkatan dari alat dan obat kontrasepsi. Alat dan obat kontrasepsi. Jadi semua sarana yang diperlukan dalam untuk memastikan pelayanan KB itu berjalan dengan baik, itu harus ada alat dan obat kontrasepsi. Seperti itu. Nah, contohnya seperti tadi yang kita sampaikan itu ada pil. Pil itu obat ya? Iya Pak ya? Iya. Ada kondom, ada suntik, ada IUD, ada implan. Nah, jadi alokon itu sifatnya ada yang hormonal, ada yang non hormonal, ada yang untuk jangka panjang, ada yang tidak jangka panjang. Itu. Kalau yang hormonal seperti contohnya adalah pil, ada suntik, ada implan. Nah, di situ itu ada hormon, ada kandungan hormonnya. Ada kandungan hormonal. Ya. Kemudian ada ada yang non hormonal, itu ada kondom di situ, ada IUD ada untuk MKJP berupa MOW dan MOP termasuk yang non hormonal di situ. Nah, kemudian yang tadi KB bergerak itu apa ya Pak ya? Ya, sebelum kita KB bergerak, kita ingin juga ini dulu. Jadi terkait dengan dengan alokon ini, kita sebagai di dinas itu memiliki peran penting untuk menjaga ketersediaan alokon di Paskes. Di Paskes sebagai tempat melaksanakan pelayanan KB itu. Paskes mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat berencana. Paskes itu apa ya Pak ya? Terdiri dari rumah sakit, kemudian ada puskesmas, ada pustu, kemudian ada PMB setara Paskes. PMB itu apa? PMB itu praktek mandiri bidan.
Yang kita punya artinya mitra kerja kita, Paskes dan PMB Setara Paskes untuk memberikan pelayanan KB ini, pelayanan kontrasepsi ini kepada masyarakat, sehingga kita harapkan dengan begitu masyarakat kita bisa mendapatkan pelayanan KB secara mudah, aman, dan berkualitas. Berarti dari bidangnya Bapak, bidang KB itu mendistribusikan itu berarti bisa bahasa biar mudah dipahami itu berarti Bapak dari bidang KB mengirimkan gitu ya, Alkon ke fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, klinik juga ya Pak ya? Klinik juga. Klinik, bidan, puskesmas gitu ya. Itu ya yang kita berikan Alkon. Artinya memang tugas kita lah mengirim itu. Jadi mungkin sebelumnya kita juga bisa jelaskan konsep daripada pendistribusian Alkon gitu ya sekalian biar kita masyarakat berencana juga paham dengan pendistribusian Alkon ini, bahwa untuk pendistribusian Alkon ini kan kita terima dari pemerintah provinsi, dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Berjenjang seperti itu. Jadi betul-betul sangat pemerintah pusat atau pemerintah kita itu support sekali dengan alat Alkon ini, karena masyarakat kita betul-betul bisa menerima dia dengan tanpa berbayar, ya gratis. Berarti gratis berarti. Ya. Berarti sistemnya itu dari KB dikirim ke fasilitas kesehatan, nanti pasien itu langsung ke tempat fasilitas kesehatan mendapatkan Alkon itu secara gratis gitu ya Pak ya? Betul. Jadi kita menerima Alkon dari provinsi kan itu, nah sampai kita di gudang kita cek betul-betul, kita melihat bagaimana kondisinya, kemudian kondisi pada dia kedaluarsa apa tidak, kemudian ada kondisi sudah baik, itu kita catat. Catatkan di dalam Sirika. Kita punya sistem ya, Sirika, Sistem Informasi Rantai Pasok Alkon. Seperti itu. Untuk siapa itu kegunaan Sirika itu? Untuk itu siapa ya, kegunaannya untuk kita semua, untuk kita bagaimana kita ingin mengetahui kondisi kita di kabupaten. Kemudian kita juga bisa melihat, mengecek kondisi kondisi Alkon kita yang ada di Paskes ini. Ini sangat penting sekali. Ya, betul. Ya, berarti keterkaitan antara dinas dan fasilitas kesehatan biar lebih cepat memantau ketersediaan Alkon begitu ya Pak, bisa gampang, lebih mudahnya dipahami, seperti itu ya berarti maksudnya Pak sekali. Ya. Jadi seperti itu lebih memudah kita memantau, kita mengecek, kemudian kita ingin memastikan bahwa Alkon, ketersediaan Alkon itu di Paskes itu tidak masalah, artinya tidak berlebih atau tidak berkurang. Jadi itulah aplikasi yang bisa kita pakai untuk pengecekan itu. Jadi itu luar biasa, sangat bagus sekali kita sudah punya aplikasi seperti itu, sehingga kita memudahkan di dalam memantau, mengevaluasi kondisi Alkon kita di kabupaten maupun di Paskes. Berarti sudah sangat baik sistemnya betul, Pak ya, betul sekali. Sistem untuk cara pemantauannya. Dan kerjasama selama ini juga sangat bagus kita dengan para Paskes gitu ya. Ada berapa Pak? Ada berapa Paskes kalau yang sudah bekerja sama dengan Dinas KB? Ada berapa fasilitas kalau kesehatan? Tahun ini tahun 2025 ada 58 Paskes. 58 Paskes 58 di yang tersebar di seluruh kecamatan. Yang mana itu ada rumah sakit pemerintah maupun swasta, klinik, ada puskesmas, kemudian ada praktek mandiri bidan. Nah itu jejaring kita, artinya mitra kerja kita di dalam memberikan pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat. Itu 58 fasilitas kesehatan gitu Pak ya. Betul. Berarti dari 58 fasilitas kesehatan itu semua Bapak dropping ataukah Bapak kirim alat dan obat kontrasepsi ke masing-masing 58 itu kan begitu ya Pak ya, maksudnya ya. Jadi kalau memang sudah seperti itu, apa manfaat dari masyarakat kalau memang yang nanti bisa dirasakan oleh masyarakat dengan program ataukah dengan sistem yang sudah memberikan dropping secara gratis ke fasilitas kesehatan? Terus apa sih yang dirasakan oleh masyarakat di Tabanan yang mungkin nanti bisa masyarakat Tabanan itu lebih
paham gitu ya Pak ya, maksudnya juga lebih bisa bertanya ke fasilitas kesehatan yang memang bekerja sama gitu. Okay. Jadi manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat tentu sangat banyak sekali. Karena apa? Kita akan mendistribusikan ke Paskes. Paskes ini jadi yang tersebar di seluruh kecamatan. Ya, jadi satu sisi akses daripada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan KB itu akan lebih cepat, lebih mudah. Kemudian karena kita diberikan secara gratis, tentu kepada masyarakat juga tidak dipungut bayaran, tidak membayar, tetapi di satu sisi jangan lupa yang biasanya dikenakan oleh oleh para yang memberikan pelayanan ini di Paskes itu adalah jasa. Jasa pemasangan Kalau gitu jasa pemasangan. Kalau alatnya sendiri itu gratis karena sudah di dropping oleh pemerintah itu. Nah, jasa itu kan biaya itu bisa melalui BPJS seperti itu. Kemudian bisa dengan mandiri, atau yang kita sering lakukan sekarang ini adalah juga dengan melaksanakan pelayanan KB bergerak. Pelayanan KB bergerak itu gimana ya Pak ya tadi itu Pak? Pelayanan bergerak itu begini ya. Jadi kita jemput bola. Selain dilaksanakan di Paskes itu betul, kita juga untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan KB itu, kita juga ada namanya program inovasi jemput bola, artinya pelayanan KB bergerak yang itu didanai oleh Pemda kita, Pemda Kabupaten Tabanan. Jadi pelayanan KB bergerak ini adalah bertujuan kita adalah memudahkan masyarakat itu mengakses. Dia jadi tidak ada alasan, tidak sulit untuk ber-KB, tidak ada seperti itu. Karena kita langsung jemput bola. Kita menggunakan sediakan mobil sendiri, kita punya mobil ya. Bantuan pemerintah pusat kita punya mobil Muyan itu, mobil unit pelayanan yang didukung dengan ada mobil box juga untuk pendistribusian alkon dan antar jemput akseptor kita punya. Ini kita permudah masyarakat. Jadi berarti ya mungkin yang kayak jauh tuh bisa dijemput gitu yang nggak jauh, misalnya yang terlalu di desa sekali di pelosok, misalnya kita adakan di kecamatan itu misalnya. Kalau dibutuhkan misalnya jauh di tempat yang jauh bisa kita jemput dengan bis jemput antar jemput itu seperti itu. Jadi itulah jangan ragu kepada masyarakat, karena pelayanan itu di pelayanan KB bergerak itu dilaksanakan juga oleh tenaga medis yang sudah berpengalaman, tim medis yang berpengalaman. Kami dalam setiap kegiatan itu bekerja sama dengan teman-teman dengan teman-teman bidan, dengan teman-teman puskesmas, dengan dinas kesehatan. Kita berkolaborasi untuk menyiapkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa kita layani dengan baik. Itu seperti itu kan. Berarti sudah sangat jelas diberikan informasi terkait proses pelayanan begitu ya Pak ya. Tidak hanya di Vaskes, juga di fasilitas kesehatan diberikan alat kontrasepsi secara gratis dan masyarakat pun bisa menerima alat kontrasepsi ataukah menggunakan alat kontrasepsi secara gratis, tapi juga bidang KB ini langsung jemput bola begitu ya. Di mana mungkin ada pelayanan atau perlu dilayani ke sana begitu Pak ya. Tapi kalau misalnya seperti jemput bola itu terkait tenaga kesehatan itu bagaimana Pak? Perlu juga masyarakat yang datang itu membayar atau bagaimana? Kalau mereka ke fasilitas kesehatan yang sudah terbiasa mereka jumpai itu, kata Bapak tadi gratis untuk alatnya. Tapi kalau untuk jasa pemasangan itu bisa saja dikenakan. Tapi kalau yang jemput bola ini bagaimana Pak ya? Nah ini bedanya. Kalau kita di pelayanan KB bergerak itu kita kan lakukan dengan pada saat momentum, biasanya kita momentum Hari IBI, kemudian Hari Keluarga Nasional, Hari KB, World Contraception Day itu, itu kita lakukan. Nah seperti kemarin kita laksanakan dalam rangka Sepadu KB itu, Semarak Terpadu Pelayanan KB di bulan Agustus, kita laksanakan di 2 kecamatan. Ini
sangat luar biasa sekali minat masyarakat yang hadir yang datang itu. Kalau dari target kita lihat ada 100 ditargetkan, itu bisa lebih dari 100 yang hadir. Itu kita laksanakan kemarin di 2 kecamatan Kediri, kerjasama kita dengan Klinik Wijaya Kusuma, dan di Kecamatan Keramitan kita kerjasama dengan Puskesmas Keramitan 1. Jadi di situ kolaborasi kita dengan mitra kerja terkait kita, sehingga pelayanan itu bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Terkait dengan biaya, pada saat kita berkegiatan pelayanan KB Bergerak dengan dalam momentum ini, semua itu gratis. Artinya masyarakat yang datang, yang diberikan pelayanan tidak membayar, malah kita yang membayar. Malah kita yang memberikan mereka uang transport. Pengganti transport kita berikan, kemudian konsumsi kita siapkan, kemudian untuk petugas medis juga kita siapkan. Jadi petugas medis tidak boleh lagi mungut, tidak ada biaya lagi jasa medis, karena kita sudah siapkan. Pemerintah sudah menyiapkan itu melalui dana BOKB, biaya operasional bidang KB. Itu anunya. Jadi kita harapkan kalau memang sudah ada artinya informasi pelayanan KB Bergerak ini, kita harapkan nanti masyarakat biar biar datang kan gitu, yang berkeinginan untuk ber-KB silakan datang. Dan rencana kita lagi tanggal besok kita akan ada kegiatan pelayanan KB Bergerak juga di mana Pak ya? Biar masyarakat Tabanan kita berencana mungkin bisa podcast kita sekalian ini. informasikan Betul, jadi kita laksanakan di desa di Pustu Belatungan. Belatungan di mana tuh Pak? Pupuan, Kecamatan Pupuan. Oh, di Pupuan. Ya, di Kecamatan Pupuan besok. Berarti semua tuh mobil yang dari Dinas KB ke sana, betul, Pak ya? Kita kita akan hadir dengan dukungan mobil pelayanan, kemudian dengan petugas yang juga dari Puskesmas Pupuan 1 yang kita dan kita sudah koordinasikan tadi kemarin bahwa kegiatan itu bisa kita laksanakan seperti itu. Jadi nanti tidak perlu, artinya hadir, datang, diberikan pelayanan, diberikan konsumsi, uang gininya sudah sangat difasilitasi sekali oleh pemerintah, apalagi di dinasnya Bapak bidangnya Bapak, bidang KB sudah sangat difasilitasi. Jadi tidak hanya masyarakat itu datang langsung ke fasilitas kesehatan, tapi bisa mengikuti juga kegiatan momentum atau hari-hari besar gitu ya Pak bisa disebutkan dengan hari-hari besar ya Pak kalau momentum itu hari-hari besar yang mungkin dari bidang KB itu melakukan kegiatan pelayanan KB Bergerak, jadinya pelayanan KB itu berjalan gitu mau ke seluruh kecamatan, begitu itu bergerak di sana gitu jemput bola kita jemput bola. Nah, di situ tapi kita kembali saya tekankan lagi bahwa bukan semua jenis alokon yang diberikan itu kita berikan artinya diberikan pelayanan, dilayani transport. Karena kita batasi adalah bagi mereka calon aseptor yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Ada yang kontrasepsi jangka panjang. Jangka panjang, kontrasepsi jangka panjang. Jadi ada jangka panjang, ada jangka pendek kan itu. Pelayanan kita di pelayanan KB Bergerak itu ada jangka panjang yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang dan ada jangka pendek. Tetapi yang kita berikan reward adalah bagi aseptor yang menggunakan KB jangka panjang. Jangka panjang itu ada implan, ada dan IUD. Maksudnya jangka panjang itu bagaimana? Jangka panjang itu artinya gini, kalau jangka panjang itu kalau implan, misalnya kan memberikan perlindungan kehamilan itu 2-3 tahun. Kalau implan, kalau IUD 5-10 tahun. Jadi kalau kita menggunakan KB jangka panjang, jadi tidak repot lagi setiap hari. Misalnya kita dengan kondom, dengan pil. Dengan pil itu kan untuk jangka pendek itu, berarti harus repot. Minum setiap hari kalau pil gitu ya Pak ya. Ingat. Harus diingatkan itu setiap hari. Kadang lebih banyak lupanya, sehingga terjadilah artinya yang kita tidak harapkan kan itu. Hamil kemudian gitu, suntik juga terbatas hanya 1 bulan, hanya 3 bulan kan itu. Betul.
Berarti ini kalau yang jangka panjang itu waktu penggunaannya begitu Ya, ya Pak ya? betul. Lebih panjang. Waktu pemakaiannya itu lebih panjang. Iya, iya, Tidak iya. mesti harus kita tidak repot harus setiap hari datang ke Paskes gitu. Misalnya kalau pil harus setiap hari harus diingatkan. Kalau suntik harus setiap bulan datang atau 3 bulan sekali datang kan itu. Iya, Kalau ini iya. enggak cukup ya 2 tahun, 3 tahun sudah aman kita. Kan itu ya. Iya. Kemudian kalau IUD 5 sampai 10 tahun. Dan lebih bagus lagi kalau kita sudah mantap sekali, mantap kita pakai MOW atau MOP. MOW atau MOP? Apa ya, apa itu Pak? Bisa tolong dijelaskan lebih detail lagi itu apa itu MOW, apa itu MOP ya Pak ya? Jadi gini, MOW dan MOP. Ya. MOW itu metode operasi untuk wanita. Ya. Kemudian MOP metode operasi untuk pria. Nah, KB wanita, KB pria, KB untuk wanita itu namanya MOW. KB untuk pria itu MOP. Nah, Ya. itu. Dan kemarin untuk tahun ini kita sudah laksanakan itu di Rumah Sakit Tabanan, di Paskes di Rumah Sakit Tabanan ada pelayanan MOW dan ATA 3 yang dibiayai dari dana BOKB dan MOP-nya 1. Dan itu semua artinya tidak berbayar kepada Berarti gratis masyarakat. lagi ya? Gratis lagi Ya, masyarakat itu iya. gratis. Yang biasanya mungkin perlu biaya banyak. Nah sekarang dengan program dari pemerintah ini yang biayai dari dana BOKB itu aman, tidak Ya. perlu bayar. Kalau yang MOW itu yang sering disebut dengan steril itu ya Pak? Nah, betul. Oh, Yang steril. iya, iya. Yang steril itu. Ya, untuk perempuan Untuk berarti ya. perempuan MOW dan steril untuk laki-laki itu namanya MOP. MOP. Ya, dan kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik lagi kepada masyarakat. Tahun ini kita adakan laparoskopi. Ada MOW laparoskopi. ya, kalau laparoskopi MOW dengan monitor lagi canggih sekali alatnya tuh kayak. Kita adakan tahun ini kita Sudah ada sekarang Pak? Sudah kita serah di Rumah Sakit Tabanan. Sudah berjalan? Sudah berproses gitu? Sudah, artinya kemarin sudah dicoba secara fungsi sudah bagus sekali, sudah dipakai digunakan untuk 3 orang aseptor MOW. Itu sudah sangat bagus dan kita pada saat kemarin langsung ada pelatihan ya dari PKMI, Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia yang dari pusat dari Jakarta itu datang turun langsung untuk memberikan pelatihan penggunaan bagaimana menggunakan alat laparoskopi itu dengan baik sehingga nanti ke depan kita juga kalau kita melihat sasaran target tahun 2026 itu kita ada target juga 10 aseptor. Mungkin nanti bisa teman-teman keluarga berencana bisa menginformasikan yang mau mendapatkan pelayanan nanti untuk MOW sudah tersedia nanti di rumah sakit Tabanan seperti itu. Kemana kalau misalnya mau sudah ada mungkin masyarakat di Tabanan dari sahabat berencana yang menonton kali ini mau mendaftar, perlu daftar atau gimana Pak? Betul. Untuk melakukan steril gitu ya? Jadi untuk memudahkan nanti kan itu bisa menyampaikan atau ini kepada kami punya petugas lapangan kepada PLKB, petugas lapangan keluarga berencana di masing-masing yang desa ada di ya, Pak, masing-masing desa itu disampaikan kepada mereka. Kemudian tentu akan teman-teman di lapangan akan memberikan informasikan kepada kami dan kami akan list dan kita akan koordinasikan dengan pihak rumah sakit sehingga nanti begitu awal tahun sudah bisa menerima pelayanan itu seperti itu. Ya, baik. Bagus sekali pelayanan yang sudah diberikan ya Pak ya. Betul. Sudah ada laparoskopi, jadinya masyarakat Tabanan itu sudah aman nanti untuk melakukan steril ya untuk MOW untuk bagi yang perempuan. Berarti sudah sangat jelas tadi yang disampaikan oleh Bapak Wayan Putra terkait tugas program dan pelayanan kontrasepsi di masyarakat Tabanan ya yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat Tabanan dan mungkin yang sudah merasakan bagaimana dampaknya fasilitas dan pelayanan yang sudah dijalankan. Ya, tapi terkait kendala-kendala yang mungkin Bapak rasakan selama ini Bapak menjabat sebagai kepala bidang ya, apa
kendala-kendala di lapangan ataukah kendala Bapak sendiri terkait menjalankan program keluarga berencana ini, Bapak? Iya. Tadi soalnya saya dengar itu sangat sangat banyak pengaruh ataukah banyak kita itu bekerja sama, baik itu dengan fasilitas kesehatan, baik itu dengan apa tadi Bapak bilang penyuluh keluarga berencana PLKB, gitu ya, PLKB dan masyarakat itu kan sudah sangat luas, pasti akan ada kendala. Jadinya mungkin bisa disampaikan ya Pak kepada sahabat berencana, apa kendala-kendala Bapak selama ini? Kalau kita berbicara tentang kendala, kalau kita di Tabanan sih rasanya untuk pelayanan KB tidak. Karena apa? Motivasi masyarakat kita itu sudah tinggi sekali untuk ber-KB gitu ya. Tetapi dari satu sisi karena kita mempunyai kegiatan teknis yang harus kita selesaikan kan itu ya. Satu misalnya kita harus mendistribusikan alokon ke Paskes, ke semua Paskes. Dan kita tahu kan Paskes itu ada yang dari Pupuan, ada yang Batu Riti, ada yang Slemandag Barat. Nah ini kendala kita biasanya terutama pada saat ini terkait dengan kondisi kalau ke Pupuan misalnya sering hujan kan itu ya kadang situasi dan medannya situasi gitu dan ya Pak medan ya? Seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya kita ke PMB secara Paskes itu kan mereka kan prakteknya di luar jam kerja kita. Oh iya, dan lebih banyak bidan-bidan gitu. kita itu bekerja itu hampir semua menjadi akhirnya admin negara PNS kan itu. Dan mereka ada di rumah itu di luar jam kerja. Nah, jadi kita atas permasalahan itu ya mungkin kita sudah juga tantangan itu kita coba selesaikan dengan membangun komunikasi tentunya, membangun komunikasi koordinasi yang lebih baik. Dan jadi kalau khusus untuk ke PMB itu misalnya yang memang praktek mandiri bidan yang tidak ada di tempat tugas itu, biasanya kita koordinasi dengan PLKB kita. Jadi kita cukup mungkin sampai di penyuluh KB di BP karena kita masing-masing kecamatan kan ada penyuluh KB itu di situ kita situpkan kemudian untuk nanti bisa diteruskan ke praktek mandiri bidan. Nah itu seperti itu untuk ininya untuk alokon. Dan kemudian nah ini juga kendala kita seringkali ini terkait dengan pencatatan dan pelaporan. Kan kita alatnya kita sudah distribusikan sesuai dengan kebutuhan Paskes kan itu. Nah ini mungkin karena kesibukan dan beban tugas yang banyak dari masing-masing petugas di Paskes kita itu. Jadi mereka agak ini untuk mencatatkan di aplikasi SIGA kita. SIGA itu sistem informasi keluarga. Jadi hasil pelayanan itu dicatatkan di situ. Penerimaan alokon itu dicatatkan di Sirika. Kemudian hasil pelayanan dari alokon itu, penggunaan alokon itu masuk ke SIGA. Nah ini kadang karena beban tugas mereka cukup banyak, cukup padat, misalnya di puskesmas, di rumah sakit itu kan tinggi sekali. Jadi kita menyikapi ini biar bisa pencatatan pelaporan dilaksanakan secara rutin, kita juga komunikasi dengan teman-teman PLKB kita kembali sehingga dibantu untuk mencatatkan atau melaporkan di SIGA seperti itu. Semua sudah by system. Sudah by system. By system aman kita sekarang ke depannya. Kemudian di satu sisi itu adalah di pengendalian di pendistribusian alokon. Nah, di pelayanan KB, khususnya MKJP ini sering kita ada yang yang cukup juga rumor yang terjadi masyarakat betul, menjadi tantangan kita sebagai sebagai dinas KB itulah misalnya ada implan yang jalan-jalan kayak KB bergerak kemudian IUD-nya berjalan-jalan, bergerak dia. Nah itu. Iya baik benar sih banyak kan seringnya seperti itu ya. Padahal sebenarnya itu gimana Pak ya? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Tidak ada yang sampai bergerak jalan-jalan itu seperti itu. Itu tidak pernah terjadi. Jadi jangan takut, sahabat berencana jangan takut. Itu kadang karena dapat informasi itu kan dari ibu yang memang belum ber-KB tetapi dia sudah cerita. Oh ini saya dengar dari ini
katanya begini, dia anunya jalankan mulut ke mulut dari gitu mulut ya ke mulut, padahal dia informasinya sendiri ya. tidak Betul, ber-KB ya. seperti Iya, itu. iya, gitu. Karena dengar cerita, dia cerita gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, untuk itu teman-teman sahabat berencana, kalau memang ada informasi yang tidak baik tentang KB, ayo kita sudah siapkan PMB Setara Paskes. Ibu-ibu bidan ini sudah profesional sekali. Betul, Ke puskesmas datang, ke klinik datang, ke rumah sakit cari informasi yang tepat. Iya. Dapatkan informasi yang tepat. Nah, di situ nanti akan diberikan segala informasi tentang perkabean ini, tentang alat kontrasepsi ini. Jadi jelas, jadi aman seperti itu dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, itu kendala-kendala tantangan kita. Tetapi kita sudah bisa bisa artinya selesaikan itu dengan membangun komunikasi yang baik, dengan melakukan penyuluhan, memberikan KIE yang dilakukan oleh teman-teman DPLKB sebagai penyuluh lapangan itu sudah kita harapkan bisa mengembalikan keyakinan dan kepercayaan masyarakat itu bahwa ber-KB itu aman seperti itu. Iya, berarti itu yang kendala-kendala yang selama ini Bapak rasakan ya Bapak ya sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana. Terima kasih Bapak. Dan di akhir sesi kali ini mungkin bisa Bapak menyampaikan statement ya kepada masyarakat Tabanan ya sahabat berencana, dan mungkin ada sahabat berencana di luar Tabanan yang bisa menerima informasi lebih detailnya lagi, dan di akhir kali ini bisa Bapak berikan closing statement. Ya. Terima kasih sahabat berencana yang berbahagia. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa KB itu bukan untuk membatasi kelahiran. Jadi bukan untuk membatasi kelahiran. KB itu adalah untuk mengatur kehamilan, mengatur kelahiran, dan menunda kelahiran. Jadi kalau sahabat berencana menginginkan mengikuti program KB ini, jadi bisa mendapatkan informasi-informasi yang baik itu di tempat-tempat paskes yang sudah tersedia di seluruh kabupaten, di seluruh kecamatan. Di situ ada rumah sakit, ada puskesmas, kemudian ada klinik, ada ibu bidan-bidan yang sekarang sudah sampai di semua desa hampir ada. Seperti itu. Jadi untuk mendapatkan informasi yang terbaik tentang pelayanan KB, silakan. Jangan sampai nanti ada bias-bias yang tidak baik terhadap pelayanan KB itu sendiri. Jadi bagaimana kita merencanakan keluarga yang berkualitas, merencanakan keluarga yang sehat, merencanakan keluarga sehingga terwujud keluarga yang sejahtera dengan ikut ber-KB seperti itu. Dengan ber-KB kita bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas, keluarga yang tidak stunting seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Bapak, terima kasih sudah sangat jelas dan detail sekali Bapak sudah memaparkan atau memberikan informasi dan edukasi kepada sahabat berencana. Di akhirnya akhir acara kali ini kita tutup ya Pak ya. Bisa kita tutup dengan tagline Berencana Podcast. Berencana itu keren. Om Santi. Om.